Setengah jam depan gerak. Tegak gerak. Anak-anak, sebelum kita masuk kelas, kita seperti biasa ada yang namanya password masuk kelas. Silakan di depan, pilih salah satu. Bisa disebutin ya? Kemana ini? Woi. Oh sandala. Oh sandala. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa, jadi ini hari kita akan belajar yang namanya P5, yaitu Project Belajar Pancasila. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau pimpin? Oke, maju di depan. Materinya kita adalah pengelolaan sampah plastik. Ada yang tahu apa itu sampah? Oke, Ina. Sampah adalah barang yang tidak terpakai. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Oke, yang lain. Selain dari sampah, apa yang kalian ketahui? Ada berapa macam sampah? Oke, Eira. Sampah ada dua macam. Yang pertama sampah organik, yang kedua non-organik. Oke, beri tepuk tangan. Jadi sampah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya organik dan anorganik. Ada yang tahu yang bisa jelaskan contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Coba ingat. Organik adalah sampah yang dapat terurai. Contohnya kotoran hewan dan daun kering. Oke, bagus. Jadi sampah itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya organik dan non-organik. Ya. Untuk lebih lanjut, video tentang sampah berikut ini dan berikan sebentar tanggapannya seperti apa. Sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya.
Berikut jenis-jenis sampah. Sifatnya, berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Adalah penjelasan tentang apa itu sampah dan bagaimana dampaknya. Ya, jadi apa tadi dampak dari membuang sampah sembarangan? Oke, Jumriana. Dampaknya adalah sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah dan kisaran nyamuk. Oke, jadi itu adalah dampak dari sampah. Makanya kita tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Harus jatuh di tempatnya, yaitu tempat sampah. Ya, jadi kita masuk di tujuan pembelajarannya kita, yaitu peserta didik dan memahami konsep dampak dan teknik pengelolaan sampah plastik serta mampu menerapkan langkah-langkah pengelolaan sampah plastik secara bertanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Adapun materinya, ya, jadi ini adalah menjelaskan tentang pengertian sampah. Ya, jadi tadi itu sudah cocok apa yang anak-anakku sampaikan, yaitu sampah plastik adalah limbah yang berasal dari bahan plastik seperti botol, kantong plastik, sedotan, atau kemasan makanan. Jadi itu sampah. Ya, adapun sampah plastik merupakan material yang sulit terurai secara alami sehingga membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai sepenuhnya. Nah, untuk mengurangi dampak dari plastik, makanya kita melakukan yang namanya daur ulang sampah plastik. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita terapkan nanti pada saat
pembuatan karya atau bunga yang akan kita buat dari kantong plastik, ya. Jadi bahan dan alatnya sudah siap? Siap. Oke. Coba tunjukkan alat dan bahannya. Nah, oke, jadi itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan ketika membuat sebuah karya. Boleh nih?
kembali memiliki dampak besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat sumber daya, dan bahkan menciptakan nilai-nilai ekonomi melalui sampah plastik. Tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi itu tadi adalah hasil dan kesimpulan yang telah kita selesaikan. Nah, untuk refleksi itu ada di sini ibu guru, ada yang namanya Cikinot. Cikinot ini untuk mengukur bagaimana perasaannya anak-anakku ketika sudah belajar P5. Ya, silakan ditulis bagaimana perasaannya anak-anakku di sini. Setelah selesai, silakan tempel di papan tulis. Ya. Oke, sudah? Belum. Oke, ada yang sudah selesai? Belum. Sudah. Sudah selesai, boleh ditempel di depan. Bisa. Bisa teratur. Jadi, semuanya senang setelah melakukan pembelajaran P5. Ya. Jadi, mari kita akhiri pembelajarannya kita dengan membaca doa. Siapa lagi yang mau pimpin doa? Oke, Badar.